Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok PBL S66K3 ingin memaparkan tentang inovasi dan tantangan implementasi jaringan logistik berkelanjutan di era digital dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Trimulyono MT dan Ibu Intan Puspawangi MT. Di sini anggota dari kelompok ini yang pertama itu ada Kian Nugraha, ada saya sendiri Rizky Ambel Habel, kemudian ada Dimas Bayu Maulana, kemudian ada Rizky Ramadhani Putri, dan yang terakhir ada Rizky Yudi Prasetyo. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yudi. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam sektor logistik, membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan rantai pasok. Teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan, AI, Big Data Analytics, dan blockchain berperan penting dalam menciptakan jaringan logistik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Inovasi ini memungkinkan optimisasi proses logistik sekaligus mendukung upaya global untuk mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Namun, meskipun potensinya sangat besar, implementasi teknologi ini di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala. Tantangan utama meliputi infrastruktur yang belum memadai, tingginya biaya investasi, dan resistensi terhadap perubahan di kalangan pelaku industri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, dan penyedia teknologi untuk mengatasi hambatan ini dan mendorong penerapan logistik di berkelanjutan di era digital. Next. Lalu ada latar belakang, logistik merupakan tulang punggung perdagangan dan distribusi barang yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi juga menjadi salah satu penyumbang utama emisi karbon. Data Kementerian Perhubungan tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor transportasi dan logistik menyumbang sekitar 23% dari total emisi karbon di Indonesia. Kondisi ini mendorong perlunya solusi inovatif untuk menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Era digital menawarkan teknologi seperti Internet of Things untuk pemantauan real-time kendaraan dan inventory, serta blockchain yang meningkatkan transparansi dan efisiensi rantai pasok. Inovasi ini mendukung terciptanya jaringan logistik yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, tingginya biaya implementasi teknologi, dan kurangnya keterampilan digital di kalangan tenaga kerja. Diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan akademi untuk mengatasi hambatan ini dan mempercepat pengembangan logistik berkelanjutan di Indonesia. Eh, Masuk ke tujuan. Tujuan utama dari diberlakukannya sistem green logistik adalah untuk meminimalisir dampak negatif aktivitas logistik terhadap lingkungan. Dengan kata lain, green logistik bertujuan untuk menciptakan rantai pasok yang lebih ramah lingkungan. Ini mencakup berbagai upaya seperti mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat energi, meminimalisir limbah, dan menggunakan bahan-bahan yang dapat didaur ulang dengan menerapkan sistem green logistik. Diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Next, metodologi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur di mana data dikumpulkan dengan mencari artikel yang relevan. Dengan topik penelitian, proses penelitian dilakukan secara sistematis untuk dikumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data menggunakan teknik tertentu guna menjawab permasalahan yang dikaji. Sumber data yang digunakan berasal dari artikel platform akademik seperti Google Scholar dan jurnal ilmiah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hasil penelitian sebelumnya sebagai referensi dalam penulisan. Hasil penelitian diperoleh dengan membandingkan temuan dari 4 artikel. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi green logistik adalah konsep integrasi prinsip berkelanjutan dalam manajemen logistik untuk mengurangi emisi karbon,
emisi karbon, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan mengelola limbah berdasarkan prinsip 3R atau reduce, terus recycle. Implementasinya mencakup transportasi ramah lingkungan, teknologi bersih, daur ulang, dan optimalisasi rantai pasok. Tujuannya adalah menciptakan sistem logistik yang ramah lingkungan tanpa mengurangi efisiensi operasional. Penerapan green logistik berfokus pada yang pertama ada green transportation, yaitu optimalisasi rute, penggunaan kendaraan berbahan bakar alternatif, dan logistik multimoda untuk mengurangi emisi. Yang kedua ada green waste management, yaitu daur ulang dan pemanfaatan kembali material. Jadi next. Manfaat green logistik mencakup efisiensi biaya jangka panjang, peningkatan citra perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, dan kontribusi pada keberlanjutan. Namun tantangan meliputi biaya awal yang tinggi, kompleksitas operasional, keterbatasan infrastruktur, dan kesadaran lingkungan yang belum merata. Jaringan logistik berkelanjutan di era digital memanfaatkan teknologi seperti IoT, AI, blockchain, dan big data untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Teknologi ini memungkinkan pelacakan real time, prediksi permintaan, optimalisasi rute, dan transparansi rantai pasok. Implementasi inovasi digital seperti kendaraan listrik, energi terbarukan, dan gudang otomatis menjadi langkah konkret dalam mendukung keberlanjutan logistik. Kemudian ada manfaat logistik berkelanjutan di era digital. Yang pertama itu ada efisiensi operasional dan pengurangan limbah. Yang kedua ada transparansi rantai pasok melalui blockchain. Kemudian yang terakhir ada dukungan terhadap kolaborasi dan inisiatif global seperti SDGs. Tantangan implementasi. Yang pertama ada ketersediaan kendaraan dan bahan bakar ramah lingkungan yang terbatas. Yang kedua kualitas bahan bakar dengan kandungan sulfur tinggi. Yang ketiga adalah kurangnya infrastruktur pendukung bahan bakar ramah lingkungan. Yang terakhir atau keempat yaitu rendahnya pemahaman dan kompetensi terkait logistik hijau. Untuk yang terakhir bisa dibacakan oleh Putri Rizky. Kesimpulan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan green logistik mencakup berbagai aspek, mulai dari pengolahan transportasi, penyimpanan barang, pengemasan, hingga pengolahan limbah. Green logistik ini memberikan hal baru yang cukup membantu di bidang logistik karena membantu mengurangi kerusakan pada lingkungan yang dimana berdampak pada kehidupan serta kinerja alur logistik dunia. Green logistik merupakan hasil dari pengembangan dari sistem sebelumnya dalam mengatasi masalah Saran yang bisa kami berikan ialah dunia seharusnya lebih mengembangkan sistem baru demi menjaga lingkungan agar tidak menjadi timbal balik yang lebih buruk dari kegiatan manusia yang berlebihan. Serta sebisa mungkin perkembangan sistem green logistik ini dipantau lebih agar benar-benar menjadi sistem yang lebih baik dan efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai PBL S66K3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.